Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semangat belajar dan salam sehat untuk kita semuanya. Baik, Pak Eko akan melanjutkan pembelajaran kita. Ya, meskipun banyak sekali kendala ya, mungkin Pak Eko juga merasakan ada mungkin sinyal, ada yang mungkin kuota dan sebagainya. Tapi mohon untuk kita saling pengertian ya. Kita saling pengertian. Silakan untuk kita berusaha semaksimal mungkin. Ya, kita saling menjaga dan melaksanakan tanggung jawab kita semaksimal mungkin. Ya. Ya. Baik, Pak Eko akan melanjutkan pelajaran kita untuk hari ini. Silahkan untuk selalu mematuhi 5M ya. Setiap hari Pak Eko selalu menganjurkan, terutama kepada Pak Eko sendiri juga ya, untuk selalu menjaga protokol kesehatan kita. Kalau kita ingin segera masuk sekolah, ya sekarang ya tanggung jawab kita sendiri dari kita terlebih dahulu. Buktikan kalau kita benar-benar ingin segera ke sekolah dengan mematuhi protokol kesehatan. Dengan 5M, agar apa? Agar segera pandeminya segera berlalu. Baik, untuk kegiatan pada pagi hari ini, yaitu sesuai jadwal pelajaran kita, matematika, silahkan untuk memahami ya. Kita nanti akan memahami hitung campur, KPK, dan FPB. Silahkan untuk dicermati dan nanti ada tugas kegiatannya di akhir video ini. Namun sebelumnya silahkan disimak dulu materi berikut ini. Langsung saja anak-anak, soal nomor 1, hasil 17.984 ditambah 13.018 dikurangi 23.879 ditambah 4.787 sama dengan langkah penyelesaiannya. Kita lihat terlebih dahulu tanda operasinya. Di sini ada tanda operasi 1, 2, 3. Ya, ini ada penjumlahan, pengurangan, penjumlahan. Berarti ada 2 tanda operasi, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan itu adalah sederajat, sehingga cara mengerjakannya harus dari sebelah kiri, yaitu 17.984 ditambah 13.018. Ya, hasilnya 31.002. Kemudian kita kurangkan dengan sebelahnya, yaitu 23.879. Hasilnya 7.123. Kita tambahkan di sampingnya, yaitu 4.787. Hasilnya 11.910. Jadi jawabannya soal nomor 1 adalah C. Paham ya anak-anak? Kalau ada operasi yang sederajat itu harus dikerjakan dari sebelah kiri. Ya, kita lanjut. Hasil 18.055 ditambah negatif 7.061 dibagi negatif 23 ditambah negatif 17.298 sama dengan titik. Cara penyelesaiannya, kita perhatikan tanda operasinya. Di sini ada 1, 2, 3. Dari 3 ini ada 2 perbedaan, yaitu operasi penjumlahan dan pembagian.
Kalau ada operasi campuran pembagian dan penjumlahan, kita kerjakan terlebih dahulu dari yang pembagian, yaitu hasil dari pembagian ini negatif 7061 dibagi negatif 23 itu hasilnya 307. Kenapa berubah jadi positif? Karena negatif dibagi negatif itu hasilnya positif. Kalau sudah dituliskan di sini, hasil dari pembagian kita tulis dari depan 18.055 ditambah 307, kemudian dikurangi ya. Kenapa jadi kurang? Itu karena penjumlahan ketemu dengan negatif itu berubah operasinya jadi pengurangan, yaitu dikurangi dengan 17.298. Ada penjumlahan, ada pengurangan. Kita kerjakan terlebih dahulu dari yang sebelah kiri. 18.055 ditambah 307 hasilnya 18.362. Kemudian dikurangkan dengan 17.298. Hasilnya 1064. Jadi jawabannya adalah B. Negatif 16.872 dibagi negatif 24 dikali 19 sama dengan titik. Penyelesaiannya kita lihat tanda operasinya yaitu ada dua, yaitu pembagian dan perkalian. Kalau ada dua tanda yang sederajat ini, kita harus kerjakan terlebih dahulu dari sebelah kiri, yaitu negatif 16.872 dibagi dengan negatif 24, hasilnya 703. Kita ulang lagi. Kenapa berubah menjadi positif? Karena negatif dibagi dengan negatif, itu hasilnya positif ya. Kemudian kita kalikan dengan sampingnya yaitu 19 ya. 703 dikali 19 hasilnya 13.357. Jadi jawabannya adalah D. Jadi apa itu KPK dan apa itu FPB? KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Lalu FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, sekedar review materi sebelumnya mungkin, materi SD. Kita mulai dari KPK. Jadi, misalnya disediakan dua bilangan, 1 dan 2. Kita diminta untuk mencari KPK dari 1 dan 2. Langkah pertama, kita melihat 1 dan kelipatannya. 1 mempunyai kelipatannya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Sedangkan 2 mempunyai kelipatan 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, 1 dan 2 memiliki banyak kelipatan yang sama. Yang sama itu ada 2, ada 4, ada 6. Seterusnya juga banyak. Di sini ada 8, ada 10, dan seterusnya. Nah, tapi untuk KPK sendiri, karena dari namanya kelipatan persekutuan terkecil, berarti kita mencari kelipatan yang sama, namun dengan nilai terkecil. Maka KPK-nya adalah
2. Lalu untuk FPB, sekarang kita akan membahas FPB. Misalnya disediakan dua angka, 6 dan 15. 6 mempunyai faktor, jadi tadi kelipatan, sekarang faktor. 6 mempunyai faktor 1, 2, 3, dan 6. Sedangkan 15 faktornya 1, 3, 5, dan 15. Nah, di sini kita bisa melihat ada dua faktor yang sama, 1 dan 3. Karena di sini sesuai namanya faktor persekutuan terbesar, maka kita mencari faktor yang sama antara kedua bilangan atau berapapun bilangan yang ditanyakan yang mempunyai nilai paling besar. Maka jawabannya adalah 3. Oke teman-teman, setelah teman-teman mengerti, kita akan pindah ke materi selanjutnya. Di sini ada soal, tentukan FPB dan KPK dari 90 dan 168. Nah, sekarang di sini saya akan mengajarkan cara menentukan KPK dan FPB dengan faktorisasi prima menggunakan pohon faktor. Untuk caranya silakan disimak. Jadi pertama, di sini kita akan membuat pohon faktor terlebih dahulu. Caranya 90. Jadi kita mulai dengan angka 90. 90 kita lihat bilangan prima yang habis membagi 90, yaitu 2. Dari yang paling kecil 2, hasilnya 45. 2 kali 45 itu 90. Lalu 45 habis dibagi dengan 3, karena 2 tidak bisa, itu bersisa, maka dibagi 3 biar habis, yang hasilnya 15. Lalu 15 habis dibagi dengan 3, hasilnya 5. Oke, selesai. Terus sekarang 168. 168 habis dibagi dengan 2, hasilnya 84. 84 habis dibagi 2, hasilnya 42. Terus 42 habis dibagi dengan 2, hasilnya 21. 21 habis dibagi dengan 3, hasilnya 7. Oke, setelah ini kita dapat menuliskan sebagai berikut. 90 yaitu 2 dikali 3 dikali 3 dikali 5. Sedangkan 168 yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 7. Oke. Nah, setelah langkah ini selesai, kita dapat menentukan FPB dan KPK-nya. Namun, tips saya agar lebih mudah terlihat, jadi yang ini bisa disingkat 2 dikali
3 kuadrat dikali 5. Terus yang ini 2 pangkat 3 karena 2-nya ada 3 dikali 3 dikali 7. Sekarang cara menentukan FPB dan KPK-nya. Jadi FPB dan KPK dapat ditentukan dengan syarat sebagai berikut. Kita mulai dari KPK dulu. KPK saya tulis di sini. KPK itu yaitu mengalihkan semua faktor, ini adalah faktor-faktor dari 90, dan ini adalah faktor dari 168, mengalihkan semua faktor yang ada. Dengan syarat, jika faktornya sama, ini ada 2, di sini juga ada 2, ini ada 3, di sini juga ada 3. Nah, kita mengalihkan semua faktor yang ada, tapi jika faktornya ada yang sama, maka kita ambil faktor dengan pangkat terbesar. Sekali lagi, jika ada faktor yang sama, maka dikali yang diambil adalah faktor dengan nilai pangkat yang paling besar. Baiklah, maka KPK-nya adalah di sini 2, di sini ada juga 2. Di sini pangkatnya 3, di sini pangkatnya 1, 2 pangkat 1. Maka yang diambil adalah ini, karena lebih besar, maka KPK-nya itu 2 pangkat 3 dikali, di sini ada 3, sini ada 3, yang diambil adalah 3 pangkat 2, 3 pangkat 2, terus jika di sini 5, kita ambil semua faktornya, di sini ada 7, maka KPK-nya adalah 2 pangkat 3 dikalikan 3 pangkat 2 dikalikan 5 dikalikan 7. Hasilnya adalah kurang lebih mungkin 2520. Oke. Ini untuk KPK. Sedangkan FPB-nya. Sekarang FPB. Kalau KPK tadi mengalihkan semua faktor, FPB mempunyai cara yang berbeda. Nah, setelah kita membentuk pohon faktor seperti ini, kita dapat mencari FPB, yang tadi saya batasi dulu ya. Kita mencari FPB dengan cara sebagai berikut. Kita akan mengalihkan semua faktor yang sama. Jadi, yang diambil adalah faktor yang sama saja. Yang tidak sama seperti 5 dan 7 berarti tidak diambil. Kita mengalihkan semua faktor yang sama dengan syarat. Faktornya itu, jika ada yang lebih kecil, maka ambil yang paling kecil. Jadi, pertama 2 dan 3. Ini 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 3. Maka kita akan mengambil nilai yang lebih kecil, yaitu 2 pangkat 1. Maka FPB-nya adalah 2 pangkat 1, atau mungkin pangkatnya tidak usah ditulis. 2 pangkat 1, lalu 3 pangkat 2 dan 3 pangkat 1. Kita ambil yang 3. Oke, 5 dan 7 tidak ada yang sama, tidak ada pasangannya, maka tidak diambil. Maka FPB dari 90 dan 168 adalah 2 kali 3 yang sama dengan 6. Itu ya tadi video materi pelajaran tentang hitung bulat, hitung campur bilangan bulat. Nah, lengkapnya seperti itu. Dan FPB maupun KPK. Ya, silahkan untuk disimak kembali maupun dibuka kembali latihan-latihan tugasnya. Bisa juga menggunakan buku untuk latihan di buku yang
Jambon itu ya, buku matematika Jambon itu ada FPB dan KPK juga. Baik, untuk latihan pagi hari ini silahkan dicermati, lihat slide berikut ini. Ya, silahkan kerjakan latihan berikut dan dilaporkan nanti hasilnya ya melalui aplikasi Vegido. Sampai sore ya nanti ya. Baik ya. Untuk nomor 1 sampai 5 saya kira sudah jelas. Kita menggunakan bilangan bulat tadi ya, seperti untuk bilangan bulat tadi. Kemudian perlu dicermati untuk hitung campur yang tandanya berlainan. Nah, silakan untuk dikalikan, kalau ada kali silahkan dikalikan dulu. Itu ya. Seperti ini nomor 2. Nah, ini agak jelimet, silahkan dikali ya dikali dulu. Nanti yang tambah belakang tuh. Silakan, yang penting dicermati. Lambat nggak apa-apa, yang penting dicermati dulu. Itu ya. Silakan untuk dilihat. Kemudian jangan tergesa-gesa mengerjakannya. Perhatikan langkah-langkah mengerjakan seperti contoh tadi. Ya. Langkahnya seperti tadi, saya kira akan lebih memahaminya, mudah memahaminya. Kemudian untuk nomor 6, itu cari FPB dari ini ya. Cukup FPB-nya langsung aja. Kemudian ini ada KPK. KPK-nya langsung. Silakan untuk nomor 8 juga sama. Nomor 8 itu ada Bu Vina, seorang yang dermawan. Silakan ada membagikan, mempunyai 80 kg beras, 50 kg gula, dan 40 kg minyak goreng. Akan membagi. Kata kuncinya adalah membagi sembako kepada tetangga sekitar dengan jenis sembako yang sama. Jumlah dan jenis sembako yang sama. Jadi paketnya nanti, paket yang dibagikan, paket sembakonya nanti ada beras, ada gula, ada minyak, itu ya. Bukan ini dijumlah terus dibagi 3, tidak ya. Bukan begitu ya maksudnya. Nah, maksudnya sembako yang dimiliki Bu Vina nanti akan dibagikan kepada tetangga. Nah, setiap paket sembako itu ada 80, setiap paket sembako ada beras, ada gula, dan ada minyak goreng. Itu maksudnya itu ya. Bukan semuanya dijumlah terus dibagi 3, tidak. Makanya nanti dicari FPB-nya. Nih, ini cari FPB. Sudah Pak Eko beri tanda itu ya. Kemudian nomor 9. Nah, ini petugas perpustakaan akan mengecek jenis buku pelajaran 4 hari sekali. Kemudian untuk buku cerita 6 hari dan komik 8 hari. Jika pada tanggal 18 Desember 2008 mengecek ketiga jenis tersebut bersamaan, berapa hari lagi petugas akan mengecek secara bersamaan lagi. Ini dan soal yang seperti ini biasanya ini kegiatan atau jadwal yang berulang. Nah, ini ya. Kata kuncinya kegiatan atau jadwal yang berulang. Ini silahkan kalian mencari dengan KPK-nya. Gitu ya. Mencari KPK-nya. Silahkan mencari KPK-nya. Maaf kecoret ya. Kemudian untuk nomor 10 ya, Pak Bardi seorang petani buah menyisihkan 32 pepaya, 72 mentimun dan saat panen itu ya. Ada 56 tomat. Nah, ini lagi membagikan tadi. Nah, membagikan, dibagi lagi kepada teman-temannya, nanti jumlah dan jenisnya sama. Maksudnya setiap orang yang dibagikan nanti akan mendapat pepaya yang sama, tomat yang sama, dan mentimun yang sama gitu. Makanya kalian nanti mencarinya dengan namanya FPB. FPB-nya.
Baik, itu ya contoh latihan hari ini. Soal tidak perlu dikerjakan. Soal tidak perlu ditulis, tidak dikerjakan. Soal tidak perlu ditulis, langsung dikerjakan langkah-langkah pengerjaannya. Ya, jangan hanya langsung sama dengan sekian, itu tidak. Pak Eko nggak senang ya. Langkahnya, urutannya. Ingat, matematika itu ada aturan dan ada urutan. Itu. Ada aturan dan ada urutan. Itu yang dapat Pak Eko sampaikan. Silakan untuk dikerjakan dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.